Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua dari Belik Archery Bangka Belitung Akbar Maulana. Yang terhormat Pembina dari Belik Archery Bangka Belitung Ustadz Berry. Yang terhormat para panitia acara dari Belik Horsebow kompetisi 1, dan yang terhormat para peserta archer yang luar biasa yang berasal dari Bangka Belitung. Takbir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini sampai detik ini kita masih diberi kesempatan ya untuk hidup. Ini Masya Allah. Dan insya Allah juga pada hari ini juga sekaligus launching perdana kita ya untuk lapangan menzil, dan insya Allah perlahan proses kita tujuannya untuk agar kedepannya para archer Bangka Belitung bisa latihan di sini, dan mudah-mudahan insya Allah event-event yang kedepannya itu bakal lebih menarik dan bakal lebih menantang kedepannya. Jadi persiapkan diri antum, latihan sungguh-sungguh, insya Allah kedepannya event-event banyak gitu. Jadi ini kan hanya event-event ground, nanti bisa jadi sampai horseback archery. Jadi pakai kuda, pakai manah gitu kan. Jadi mukmin itu harus kuat, harus tangguh, ya. Harus tangguh, karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, gitu kan. Jadi hanya jangan sekedar jadi mukmin, tapi kita harus kuat dari fisik, dari harta, dari pemikiran, bahkan dari sakofah, gitu kan. Nah, bahkan dari Allah pun berfirman, wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin. Kata Allah, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dengan kekuatan yang kalian sanggupi. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang ayat tersebut. Ala inal kuat teromyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi dalam memanah itu ada kekuatan. Ya, memang benar itu kan. Selain dari olahraga, insya Allah membuat badan kita sehat gitu kan. Terus bisa dapat melatih fokus kita gitu kan. Dan juga banyak sekali ya teknik-teknik, bahkan dari mazhab-mazhab dan panahan itu bisa kita pelajari. Dan kalau kata Habib Khori itu sampai mati pun kita bakal bisa menguasai sepenuhnya ilmu memanah, saking luasnya samudra ilmu memanah. Jadi untuk hari ini ya, selamat datang pada para peserta. Semoga apa yang kita harapkan hari ini itu berjalan lancar, dan semoga apa yang kita korbankan hari ini menjadi amal untuk kita semua, insya Allah. Jadi selamat bertanding ya, bertandinglah dengan fair, dengan serius, itu kan. Jadi ketika ada olahraga panahan itu para malaikat tuh langsung turun, malaikat rahmat. Jadi usahakan ya jangan sampai ada kata yang kotor atau kata-kata yang kurang mengenakan atau gibah sekali ini. Jadi harus kita hormati tamu-tamu kita. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kekurangan ya, karena insya Allah dari panitia pun sudah semaksimal mungkin untuk mengadakan event-event ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, itu tadi sambutan dari ketua acara kita, Ustaz Reda. Oke, untuk cara selanjutnya kita ada sedikit daurah yang diisi oleh Ustadz Berry. Insya Allah ini semoga menjadi maklumat untuk kita ke depannya, biar agar menjadi muslim yang kuat dan muslim yang taat. Amin. Berry, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para panitia, para satis, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah di hari yang sangat mulia, hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan pahala. Masih pemula, ya. Saya ingat saya berada dalam posisi antum, ya. Yang namanya manahnya jangan kan 10 meter, 5 meter aja melenceng-melenceng gitu. Karena sudah lama tidak latihan, ya begitulah kita gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, beberapa event yang kita ikuti, kita sekarang sudah main alhamdulillah bisa di 30 meter gitu. 30 meter itu alhamdulillah itu sudah agak mendingan lah gitu ya. Kemarin saya coba kita main menzil. Menzil kalau lapangan ini saya ukur itu bisa 238 meter. Nah, nanti kapan-kapan ya, ini memang saya siapkan lapangan ini untuk main menzil. Jadi eventnya apa itu menzil? Menzil itu adalah salah satu latihan sebenarnya kekuatan ya, kekuatan. Karena kekuatan itu adalah dalam salah satu rukun memanah. Ya, antum bayangkan kalau antum memanah itu tepat tapi tidak kuat, kira-kira musuhnya lumpuh nggak? Atau antum berburu, kebetulan hewannya misalnya rusa itu kan hewannya kuat. Antum tepat, pas. Tapi tidak ada tenaganya, tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya. Kira-kira tembus nggak badan rusa itu? Ya tembus mungkin sedikit, habis itu jatuh. Ya, jadi tidak melumpuhkan musuh. Begitu juga kalau antum itu kuat, tiap hari fitness, wah fitness gitu kan, push up 100 kali, tapi tidak tepat. Kira-kira mati tidak rusaknya? Ya lari rusaknya, tidak kena. AP itu kan jadi ranting patah. Gitu. Dia tidak tahu orang sedang memanah. Nah berikutnya ada juga tentang kewaspadaan. Orang yang tidak waspada dalam memanah biasanya akan apa? Dia cepat, tepat, tapi tidak waspada. Sebelum dia melumpuhkan musuh, dia sudah dilumpuhkan duluan. Gitu. Nah, yang terakhir rukun memanah itu adalah kecepatan. Nah, ini teman-teman belum dilatih cepat, ya. Nanti insya Allah itu akan kita terus tingkatkan event-event memanah ini, termasuk latihan-latihan. Alhamdulillah, saya bersama teman-teman Bailik itu memiliki program, ya. Program itu untuk meningkatkan skill. Maka di Bailik itu bukan hanya tentang memanah, ya. Maka cita-cita awal yang mendirikan Bailik Archery Bubble ini dalam rangka untuk mengembalikan kehidupan Islam di tengah kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap dari kita ini akan mati, Jadi dunia ini adalah tempat persinggahan yang sangat sementara. Bahkan dunia ini kalau dikatakan Rasulullah itu seperti orang singgah di bawah pohon. Orang sedang melakukan safar perjalanan, dunia ini tempat singgahnya. Kalau orang melakukan misalnya antum semua pengen pergi ke Mentok, lalu antum singgah di Kelapa itu paling sebentar, singgah makan saja. Nah itulah dunia itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah negeri akhirat. Nah maka dengan memanah ini adalah sebuah wasilah, sebuah uslub bagi kami semua untuk mengajak antum lebih mencintai Islam, lebih menjadikan kehidupan Islam itu ada dalam diri antum semua. Hari ini saya lihat pemuda itu banyak yang nunduk. Nunduk itu bukan karena dia tawadhu. Bukan karena dia
merasa rendah hati itu bukan. Tapi dia nunduk itu lihat screen handphonenya. Tahap apa itu? Main apa namanya istilahnya? Bawa apa? Legend, Mobile Legend ya. Mobile Legend lah, main game-game RPG apa namanya lagi? Pokoknya banyak lagi. Nunduk semua, ya. Sementara kegiatan-kegiatan ini adalah amalan yang lagho, amalan yang sia-sia. Tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cukup khawatir sebenarnya tren-tren ini di kalangan pemuda. Lebih baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yuk kita memanah, gitu. Nah, tapi ibarat sebuah pepatah, ya. Kita kembalikan kepada sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu setiap perkataan, perbuatan, ya, dan ketetapan serta diamnya Rasulullah, takrirnya Rasulullah SAW, atau seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Sunnah itu nanti pada akhirnya dia akan bisa bernilai ahkamul khamsah, bisa menjadi hukum yang 5, ya, tergantung situasinya. Awalnya, ya, yang namanya apa misal menikah, hukum asal menikah itu apa? Hukum asal menikah, hah? Hukum asal menikah. Maaf yang jomblo, bukan bermaksud menyindir ya, afwan gitu. Ya, hukum asalnya bisa awalnya sunnah, ya. Tapi setelah itu bisa bergeser, itu bisa menjadi wajib, tergantung kondisinya. Ketika antum mampu, ya, dan antum meninggalkannya, namun antum masuk dalam kemaksiatan, maka hukum menikah itu menjadi wajib. Tapi ingat, kalau menikah itu yang awalnya sunnah, tapi antum memiliki niat yang buruk di belakangnya, itu hukumnya menjadi haram. Ternyata antum menikah itu ingin menguasai hartanya. Antum menikah itu ingin menggabungkan antara perusahaan antum dengan perusahaan yang lainnya, lalu menjadi sebuah konsolidasi perusahaan yang lebih besar. Artinya antum memiliki niat terselubung di balik pernikahan itu, maka pernikahan itu menjadi haram. Gitu. Itu niatnya jadi haram, walaupun nanti akad nikahnya menjadi sah. Gitu. Maka ini kita kembalikan kepada niatnya. Saya berharap antum semua ketika membicarakan sunnah memanah ini betul-betul menempatkan ini sebagai sunnah. Ya, saya tidak ingin antum hadir ke sini, ya, dari malam tadi latihan, tidak sholat isya, gitu kan? Bangun-bangun langsung, gitu kan? Tidak sholat subuh, langsung latihan, gitu. Tiba-tiba di sini jadi juara. Bukan itu yang kita cari, ya. Karena kalau begitu, sunnah itu sudah menjadi keharaman bagi antum. Karena antum sudah melalaikan banyak hal. Gara-gara sunnah, gara-gara memanah, wah ngomong ke istri, tahu dak? Sunnah ini memanah, gitu. Dak dibusur, dicela oleh Rasulullah. Maka ngapain kata ibu ini ya? Ku nak beli panah yang bagus 3 juta. Mokok bulan, dak dia urusan. Masalah duit belanja urusan kah? Gitu. Ini sunnah Rasul, gitu kan? Jangan begitu. Dak macam tu posisi ya. Ada kewajiban kita kepada istri dan anak kita. Namanya panahnya tidak bisa habis. Ikan nak beli, ada yang 10 juta ya deh. Ada yang puluhan, ratusan juta juga ada. Tergantung kelasnya. Gitu. Nah, kita niatkan sunnah ini, tetap kaitkan dia dengan amalan-amalan sunnah yang lain agar dia tidak menjadi sebuah keharaman. Tetap, ya. Jadi antum boleh masang niat juara. Datang ke sini, masang niat juara itu boleh. Karena orang yang menyempurnakan niat, orang yang berlatih, itu bagian dari keutamaan seorang muslim, ya. Antum bayangkan, kalau antum tidak pernah berniat sungguh-sungguh dalam ibadah sholat, tidak pernah mencari tahu tentang fikih-fikih sholat, apakah sholat antum baik? Tidak. Orang yang serius mempelajari tentang sholat, insya Allah sholatnya akan baik. Karena ia ingin mengejar keutamaan dalam sholat. Begitupun memanah. Insya Allah memanah ini, ya, nanti ada kajian-kajian di Bailik. Antum silahkan ikuti. Kita tidak berhenti di event. Anak tidak ingin ketemu antum hanya di event. Ya, anak ingin menjadikan Bailik ini sarana kita hijrah bersama. Ya, sarana hijrah. Antum yang awalnya tidak mengenal Islam lebih lanjut, ini jadi semakin dalam mengenal Islam. Awalnya antum tidak mengerti teknik-teknik memanah, insya Allah Bailik akan memfasilitasi. Itu nanti ada Beni Bay, itu orang yang kita tunjuk. Nanti tugas dialah mikirin, nanti ada kurikulumnya. Ya, ada kurikulumnya. Hari ini kita latihan berapa meter, nanti latihan fisiknya, itu dia yang mikir. Gitu. Nah, nanti ada yang koordinator pengajian, dia memikirkan juga. Ada setoran hafalan ayat. Kalau di Bay itu ada setoran hafalannya. Gitu. Ya, sejauh ini targetnya baru sampai surat Al-Qari'ah. Gitu. Nggak apa-apa, ini semua lagi belajar semua, nggak apa-apa. Lebih baik kita memiliki kecintaan kepada Islam,
sehingga dalam setiap amalan kita itu semua terikat dengan Islam. Itulah yang disebut dengan idrok silabil lah, memiliki kesadaran hubungan dengan Allah. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sangat berbahagia. Memanah ini adalah sebuah aktivitas yang mulia. Ana berharap awalnya gitu ya. Kami punya markas B itu terletak di rumah Ana di Gabek, di Saung Dakwah Gabek. Itu bisa sampai 30 meter ya. Tapi karena tantangan memanah, maklumlah ya, semakin banyak yang profesional, semakin banyak yang Ustaz, kita menjauh gitu. Gitu, akhirnya berpikir, kebetulan saya ini punyanya ya kebun almarhum orang tua. Kalau kebun saya juga ada 1,5 hektar di Air Bulu. Cuma kayaknya lebih dekat ke sini gitu. Jadi insya Allah ini ke depan akan menjadi launching kita aja, teman-teman ke depan nggak bingung lagi mana sih lapangan menzil gitu ya. Nanti ke depan kita sini ada beberapa tantangan, ada adu jauh, ada lari-larian, karena di beberapa event yang di luar itu kelasnya udah 30, 50, 70 dan 100. Gitu. Bisa bayangkan nggak 100 kena target? Hah? Bisa bayangkan? Nah, kalau antum sudah nanti terlatih di sini, insya Allah kapan-kapan nanti kita coba asah pedang kita yang sudah kita asah tadi ke sana. Kita coba kemampuan memanah tadi, kita coba ke event yang lebih besar. Itu semata-mata bukan apa? Bukan untuk riak, bukan untuk ujub, tapi untuk dalam rangka kecintaan kita untuk menyempurnakan setiap amal. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Ana tidak semua kenal antum, ya. Kalau antum lihat muka ana, karena antum semua pakai masker sebagian. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita memulai acara kita, perlombaan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil awwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ataitana lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya aziz, ya Allah ya ghafurur rahim. Ya Allah, kami berkumpul ya Allah pada pertemuan pagi hari ini ya Allah. Jadikanlah pertemuan dan perkumpulan kami pada pagi hari ini ya Allah sebagai perkumpulan dan pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Berikanlah rahmat dan karuniamu kepada kami semua ya Allah yang hadir pada pagi hari ini ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya ghafurur rahim, ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikanlah pertemuan dan perkumpulan kami ini ya Allah sebagai salah satu jalan bagi kami ya Allah untuk mengikuti, meneladani, mencintai Rasulullah Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan dan perkumpulan kami pada pagi hari ini ya Allah sebagai salah satu jalan bagi kami untuk mengikuti, meneladani dan mencintai sunnah Rasulmu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan dan perkumpulan kami pada pagi hari ini ya Allah sebagai sarana bagi kami ya Allah
untuk semakin menguatkan persaudaraan Islam di antara kami ya Allah, yaitu ukhuwah Islamiyah ya Allah. Walaupun kami berasal dari kalangan yang berbeda-beda ya Allah, memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya Allah, kuatkanlah kami dalam satu barisan ya Allah, yaitu barisan akidah Islam ya Allah, barisan akidah Islam yang kokoh ya Allah, yang telah menjadi bukti ya Allah atas persatuan persaudaraan kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah, tanpa sekat batas-batas kebangsaan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu ya Allah, jika Engkau memberikan ridho-Mu ya Allah, berikanlah cuaca yang kondusif bagi kami pada pagi hari ini ya Allah hingga selesai, agar mudah-mudahan semua acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami bersyukur ya Allah kami telah berkumpul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di antara kami ya Allah seluruhnya ya Allah akan dapat istiqomah ya Allah dalam olahraga panahan ini ya Allah, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang menjadi suatu perbuatan yang sia-sia ya Allah, tetapi dalam rangka untuk menjadi sarana semakin istiqomah dalam ketakwaan dan ketaatan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa sahbihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita kembali ke acara selanjutnya. Nah, untuk peraturan ini sedikit mungkin teman-teman sudah ada yang baca, tapi saya sampaikan kembali. Untuk peraturan kita untuk jaraknya 10 meter, dan untuk ring target base targetnya kita gunakan ring 10 ukuran 50 kali 50. Mulai. Calon-calon mujahid. Masya Allah. Iya. Aki Qadri. Allah. Masya Allah. Satu lagi. Berhitung. Berhitung. Masya Allah, beliau baru panas. Oke. Ayo Nitam. Oke. Satu lagi. Masya Allah. Berhitung. Oke, ramban terakhir selesai. Bersiap untuk Chandra. Luar biasa. Beliau kelidung. Busur buatan pertama. Lanjut. Masya Allah. Oke, semangat. Masya Allah. Ayo semangat. Oke, full B selesai. Masih satu arrow untuk A. Chandra. Masya Allah. Masya Allah, berhitung. Keren, keren, keren. Masya Allah. Belum. Masih satu arrow lagi. Untuk Bang Rian kita. Opas. Aceh. Masya Allah. Kita kena tangan. Berhitung. Lihat dulu.
Masya Allah. Masya Allah. Masukkan noknya. Noknya tidak masuk lagi. Tahan. Kah? Oke, selesai. Ayo, Bang Deli. Masya Allah. Oke, serius, fokus. Allahu Akbar. Ayo, satu lagi. Masya Allah, berhitung. Tarik. Masya Allah. Luar biasa. Oke, tahan. Masih ada satu RU untuk Bang Robi. Oke, berhitung. Oke, berhitung. Ustian dengan skor 27. Biar mana orang ah? Ada orang ah? Ustian. Ya, oke. Yang selanjutnya yang keempat yaitu Rian dengan skor 27. Orangnya? Oh, dia. Ini perwakilan kami, Pak. Ini perwakilan. Ini adalah Fatan dengan skor 26. Fatan mana? Lagu bilang kan kami menikah. Yang keenam itu Niko dengan Kan kami 25. Kemudian nomor 7 Hendy dengan skor 24. Dan terakhir Jadi harap pegang dua lah macam mana Romanoni dengan skor 23. Satu dua. Gini besar naik bang, 27 bang. Kamu Romanoni. Hah? 6. Ada ya? 26, 25, 26. 24 kalau nggak salah. 8 besar akan dilakukan sekitar 3 menit lagi. Untuk peserta diharap bersiap-siap. Silakan ambil hero dulu.